Selamat pagi, Tuhan memberkati. Marilah pada pagi hari ini kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih dan anugerah-Nya bagi kita. Kita diberi kesehatan, bisa berkumpul, bertatap muka bersama untuk merayakan iman kita dalam ibadah raya kita pada pagi hari ini. Marilah kita datang kepada Tuhan. Hendaklah kita bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Sebab Dialah Allah yang maha tinggi, Dialah Allah yang maha suci, dan Dialah Raja damai. Mari Bapak Ibu kita angkat satu pujian untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Dialah Allah yang maha tinggi.
kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya hadirat-Mu turun di tengah-tengah kami dan melawat setiap kami yang merindukan sapaan kasih-Mu lewat ibadah raya di pagi hari ini. Kami ingin menyerahkan ibadah ini dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Setiap kita merasakan akan kasih Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Dan lewat firman Tuhan yang akan kita renungkan nanti di pagi hari ini, kita akan belajar mengenal kasih Bapa yang begitu luar biasa, mau menerima siapapun kita dengan segala keberadaan dan dosa yang membelenggu hidup kita, dan ketika kita mengakui di hadapannya bertobat, maka pengampunan itu dilimpahkan. Tetapi tidak hanya berhenti kita diampuni dari dosa, kesalahan, dan pelanggaran kita, tetapi hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Bukankah ini satu anugerah yang luar biasa yang Tuhan beri dan sediakan bagi setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Kristus? Seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Bahwasanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kasih Bapa sangatlah tak terbatas dan tak terselami oleh setiap hati manusia. Dan kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya bagi orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu kita. Berbahagialah orang yang percaya karena ada berkat bagi anak cucu kita. Mari Bapak Ibu kita akan angkat satu pujian. Begitu besar kasih Allah kepada kita, berkat untuk anak cucu kita. Kita pujikan dengan semangat, boleh bertepuk tangan. Begitu besar kasih Allah pada kita.
diri, menyiapkan hati, ruang dalam hati kita, siap menerima makanan rohani dalam kebenaran firman Tuhan. Seperti rusa yang haus aliran sungaimu, begitulah jiwaku merindukan Tuhan. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Mari Bapak Ibu, kita akan menyambut firman Tuhan, mempersiapkan hati kita dengan pujian seperti rusa yang haus aliran sungaimu. Terima kasih karena Tuhan sangat baik.
terus mendandani kami, memurnikan kami dan menyempurnakan kami lewat setiap kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan dalam ibadah di pagi hari ini. Dan kami percaya lewat Roh Kudus yang Tuhan taruh di hati setiap kami dimampukan untuk menangkap isi hati Tuhan dan melihat kehidupan kami. Ada banyak hal yang harus kami benahi dalam hidup ini agar pengiringan kami kepada Kristus semakin berkenan dan memuliakan akan nama Kristus. Kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami lewat sabda kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup, kami menyerahkan benih firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Injil Lukas pasal 15 ayat 18 sampai dengan ayat 24. Lukas pasal 15 ayat 18 sampai ayat 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukacita. Amin. Berbahagialah setiap kita yang hidupnya terus dimurnikan lewat benih kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak asing dengan cermin. Setiap hari entah berapa kali kita bercermin di depannya untuk melihat secara fisik keberadaan kita. Apakah berkaitan dengan wajah, make up, rambut, pakaian yang kita kenakan, dan seterusnya, agar kita tahu sebenarnya apa yang sedang kita pakai itu pas, cocok, atau ada sesuatu yang harus dibenahi, dibetulkan, bahkan mungkin ganti pakaian kalau kita merasa tidak nyaman di dalamnya. Demikian juga pagi hari ini kita akan bercermin mencoba melihat diri kita, seperti apakah kehidupan spiritual kita, kerohanian kita di hadapan Tuhan. Apakah benar-benar memiliki spiritual yang memuliakan akan nama Tuhan, atau spiritual kita masih belepotan,
sehingga perlu diperbaiki, dibenahi, sehingga berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Perjalanan kehidupan yang kita alami di dalam hidup ini. Ada banyak hal peristiwa terjadi, keinginan-keinginan kita untuk bisa terpenuhi. Dengan segala upaya, usaha, kita mencoba memenuhi apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan kita. Dalam perumpamaan tentang anak yang hilang, LAI memberi judul dalam perikop yang kita baca, maka kita melihat ada 2 anak yang dikisahkan, anak bungsu dan juga anak sulung. Dalam teks yang kita baca, kalau Bapak Ibu simak di rumah dan mungkin kita sudah mengerti benar isinya, karena mungkin kita sering membaca, merenungkan atau bagian dari kisah yang sering disampaikan juga di anak-anak sekolah minggu, bagi kita guru-guru sekolah minggu. Si bungsu ingin memuaskan keinginannya sehingga ia meminta hak warisan yang meskipun sebelum waktunya ia mendapatkan, tetapi karena ia menginginkannya, memaksakan kehendaknya, sehingga bapaknya memberikan apa yang menjadi hak dan bagiannya. Tentu anak bungsu ini dengan penuh sukacita, antusias mendapatkan sepertiga dari kekayaan yang orang tuanya miliki. Dan ia ingin memuaskan akan keinginannya. Dia ingin bebas dari peraturan-peraturan yang dibuat oleh orang tuanya, oleh bapaknya. Dia ingin menjauh dari bapaknya karena dia menganggap selama dia bersama-sama dengan bapaknya, berarti dia harus tunduk, taat terhadap aturan, perintah yang diberikan bapaknya kepada dia. Tetapi ketika dia bebas, ketika dia lepas dari apa yang menjadi tanggung jawabnya, dia ingin melakukan apa yang menjadi kesenangan dan kesukaan hatinya. Terwujud di dalam hidupnya, tetapi kemudian harta kekayaannya itu habis, dan ketika terjadi kelaparan maka ia pun harus makan. Dan ketika ia bekerja untuk makan bagi dirinya, bahkan ketika melihat babi yang ia jaga dan dia ingin makan makanannya pun tidak ada orang yang mau memberinya. Di dalam kehidupan setiap kita, kadang-kadang kita seperti anak yang bungsu ini. Kita ingin menjauhkan diri kita dari Tuhan. Kita ingin merasa bebas dengan apa yang kita punya dan kita senangi. Kadang-kadang kekayaan, status, sesuatu yang melekat di dalam diri kita membuat kita ingin menjauh daripada Tuhan, karena kita bisa menikmati dengan leluasa, kita bisa mengelola dengan sesuka hati kita untuk kesenangan diri kita pribadi lepas pribadi.
Kita menganggap bahwa pilihan-pilihan yang kita ambil adalah pilihan-pilihan yang terbaik bagi hidup kita. Tetapi benarkah pilihan-pilihan yang menyenangkan itu adalah pilihan-pilihan yang terbaik? Kalau dalam teks yang kita baca, justru itu membawa kepada anak yang bungsu ini mengalami penderitaan, mengalami kesulitan di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, seringkali Allah ketika menggambarkan akan kasih-Nya, cintanya kepada kita seperti seorang bapak kepada anak-anaknya. Kadang-kadang Allah mengizinkan karena kita memaksakan kehendak kita. Kita berdoa, kita memaksakan keinginan kita, bukan seperti yang Tuhan Yesus katakan, biarlah kehendakmu yang jadi. Tetapi seringkali kerinduan hati kita adalah biarlah kehendakku, keinginanku yang terjadi atas kehidupan setiap kita. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan terjadi agar kita memiliki pengalaman. Mata jasmani, mata rohani terbuka. Sehingga kita menyadari benar tentang sikap dan tindakan yang kita lakukan dan kita kerjakan. Ada orang tua yang selalu memberikan nasihat kepada anaknya, jangan main api, nanti tanganmu terbakar, tanganmu sakit. Setiap kali anak hendak mendekati api, orang tuanya selalu mengingatkan. Tetapi satu waktu ketika orang tuanya sedang mendampingi, lalu anak itu memaksakan, dan tentunya orang tua itu tahu bahwa itu tidak akan membahayakan sesuatu yang fatal, maka kadang-kadang orang tua membiarkan. Biar ia punya pengalaman sendiri, dia mengerti bahwa apa yang dikatakan, yang disampaikan orang tuanya itu bukan hanya sekedar ingin memaksakan keinginannya, kehendaknya, dan aturannya. Dan ketika anak tahu memegang api itu panas, maka ada pembelajaran yang ia dapat. Dia tidak akan lagi memegang api yang ada. Demikian juga Tuhan di dalam kehidupan setiap kita, kadang-kadang Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan setiap kita. Agar kita memiliki satu pembelajaran, memiliki memori yang kuat, yang melekat di hati kita. Kenapa? Karena bukan berdasarkan kata orang, tetapi kita memiliki pengalaman secara pribadi di dalam hidup ini. Bagaimana ketika kita menjauh daripada Tuhan? Bagaimana ketika kita ingin menyenangkan hati kita, memuaskan keinginan kita, dan kemudian kita menanggung akibat apa yang menjadi pilihan hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, gambaran anak bungsu adalah gambaran kehidupan setiap kita. Itu juga gambaran yang dilihat, diperhadapkan dalam konteks saat itu adalah gambaran seperti para pemungut cukai atau orang-orang yang mengaku berdosa di hadapan Tuhan dan merasa tidak layak. Ketika ia menyadari akan dosa, kesalahan, dan pelanggarannya, tidak hanya berhenti sadar, berhenti tahu,
tetapi kemudian ada tindakan konkret sebagai bentuk pertobatan di dalam kehidupannya. Anak bungsu ini kemudian ia bangkit, dia pergi dan dia menuju kepada bapaknya. Dia menyadari segala kesalahan dan pelanggarannya dan dia rela bukan lagi menjadi anak tetapi ia rela menjadi hamba karena dia tahu bapaknya adalah Tuhan yang baik, yang tidak pernah membiarkan hamba-hambanya mengalami kelaparan. Yang kedua, kita melihat anak yang sulung. Kalau anak yang bungsu secara frontal, ia memaksakan kehendaknya untuk atau menginginkan hak waris atas orang tuanya. Maka yang kedua kita melihat ada hal yang sepertinya bertolak belakang tetapi juga setali dua uang. Si sulung ketika melihat bapaknya memberikan segala yang terbaik bagi adik si bungsu yang ketika ia pulang disambut sedemikian rupa. Lalu si sulung ia menjadi marah. Dia sudah menurut kepada bapaknya, dia mengikuti aturan-aturan yang diberikan bapaknya kepada dia. Sementara adiknya yang menghambur-hamburkan uang, dia sambut sedemikian rupa dengan pesta dan sedemikian rupa. Tetapi ia merasa bahwa bapaknya tidak pernah memberi apa-apa. Di dalam perjalanan kehidupan setiap kita, kadang-kadang sikap kerohanian kita masih seperti kanak-kanak. Kita inginnya menjadi pusat segala sesuatu karena kita sudah melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Kita sudah setia melayani Tuhan, kita sudah banyak melakukan untuk pekerjaan Tuhan. Maka harapannya adalah mendapatkan setimpal apa yang ia harus dapatkan. Ia merasa tidak senang kalau ada orang lain, bahkan orang yang hidup tidak benar, mendapatkan belas kasihan, mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Seringkali akan muncul iri, akan muncul ketidaksenangan kepada orang lain karena merasa diperlakukan yang berbeda. Padahal menganggap dirinya lebih baik daripada yang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita tidak hati-hati menata hidup kita, maka disitulah iblis memakai kita sehingga kita jatuh ke dalam dosa. Dengan bahasa lain, itu menjadi berhala bagi kehidupan setiap kita. Berhala itu bukan berarti sesuatu yang dipuja, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang kita anggap menjadi nomor satu, lalu Allah menjadi nomor dua. Tetapi kita bisa memberhalakan sesuatu dalam kehidupan ini ketika hidup kita, hati kita, diri kita disentuh, lalu kita merasa bahwa hidup kita sedang terancam atau kita tidak memiliki merasakan kenyamanan di dalam kehidupan kita dan kita ingin tetap enjoy di dalamnya.
digambarkan sebagai Bapa yang mengasihi akan anak-anaknya. Kita akan melihat yang pertama yang dilakukan bagi si bungsu. Ketika si bungsu datang kepada bapaknya, sebelum sampai bertemu dengan bapaknya, maka dari jauh bapaknya sudah melihat akan anaknya. Karena memang di dalam hati bapaknya rindu agar anaknya kembali, bukan kembali dengan membawa harta kekayaan sepertiga kekayaan bapaknya yang ia bawa. Bukan itu yang diharapkan. Tetapi bapaknya rindu ketika anaknya itu kembali, maka anaknya sudah berubah, anaknya sudah bertobat, dan anaknya mengalami pembaharuan hati lewat perjalanan petualangan iman yang ia hadapi, yang ia jalani selama ia jauh daripada Tuhan, agar ia menyadarinya dan kembali kepada bapaknya. Dan ketika ia menanti-nanti, lalu dari jarak yang jauh ia melihat anaknya yang pulang itu. Seringkali kalau kita menjadi orang tua atau kita bertemu dengan orang lain yang sedang mereka mencoba untuk kembali memulihkan hubungan karena mengakui kesalahan dan pelanggarannya. Keakuan kita, kesombongan kita, kadang-kadang kita bersikap pura-pura tidak tahu. Meskipun kita tahu dari jauh itu adalah dia, tetapi kita pura-pura tidak tahu, kita ingin melihat sikapnya seperti apa yang akan ia lakukan. Perkataannya akan muncul seperti apa sehingga kita mendengar, lalu kita baru mengeksekusi, mengambil keputusan. Apakah kita memaafkan atau kita memarahi dia, menghukum dia, atau kita membiarkan begitu saja. Tetapi Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang menggambarkan sebagai Bapa itu, ia tahu persis keberadaan anaknya. Allah tahu persis isi hati kita, kerinduan kita, dan penyesalan-penyesalan yang kita lakukan. Dan ketika kita ingin kembali kepada Bapa, kepada jalan yang benar. Yang Bapa lakukan adalah bukan hanya sekedar ia berkata, "Cepat nak, datang kemari." Atau bapaknya jalan pelan-pelan menyambut anaknya. Tetapi firman Tuhan mengatakan, Bapak itu berlari menjemput anaknya. Dan ketika ia ketemu dengan anaknya, lalu ia memeluk erat dan ia mencium anaknya. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita melakukan satu kesalahan, kita menyadari benar bahwa diri kita salah dan sudah selayaknya mendapatkan hukuman. Mungkin kita akan berkata, aku mungkin tidak punya muka ketika berdiri di hadapannya. Tetapi ketika kita datang dengan segala pergolakan batin kita belajar merendahkan diri kita, merendahkan hati kita menyadari bahwa kita tidak layak, kita siap untuk mendapatkan hukuman seperti yang dialami oleh anak bungsu itu. Lalu yang didapat adalah satu pelukan kasih, satu sambutan erat, satu cinta yang kuat yang diberikan. Maka sukacita besar yang dialami oleh setiap kita maupun oleh anak bungsu ini. Ia merasakan kasih yang besar di mana ia sepertinya tidak layak untuk mendapatkan itu, tetapi karena kasih dan kemurahan Tuhan, maka anak itu diterima dengan tangan terbuka.
Bahkan tidak hanya berhenti dengan satu perkataan, satu pelukan, satu ciuman sebagai satu bentuk penerimaan, tetapi juga ditindaklanjuti dengan satu sikap dan perilaku yang luar biasa yang Bapa berikan kepada anaknya. Dalam kondisi yang tidak punya, dalam kondisi yang serba terbatas, mungkin anak itu datang dengan pakaian yang sudah lusuh. Pasti ia sudah tidak punya jubah lagi, pasti ia jual karena hanya untuk makan saja dia tidak bisa. Dalam kondisi yang serba terbatas dan kumuh mungkin, lalu yang dilakukan oleh bapaknya adalah bukan ia memberi baju, tapi ia memberi jubah kepada anaknya itu. Dia meminta kepada pelayannya untuk mengambil jubah dan diberikan kepada anaknya. Jubah diberikan biasanya kepada tamu yang dimuliakan, tamu yang dihormati. Kalau anak itu diberi jubah oleh bapaknya, berarti anak itu dihormati, dihargai oleh bapaknya. Bukan karena dia memberi nama baik, nama harum, menyukakan hati orang tuanya, tetapi karena orang tuanya mengasihi anaknya dengan segala keterbatasan, kelemahannya. Ia ingin tetap memberikan kasih penghormatannya itu kepada anak yang dicintainya. Tetapi tidak hanya berhenti sampai di situ. Kemudian cincin itu dipasangkan di jari anaknya. Cincin itu sebagai satu meterai, sebagai satu tanda. Sebagai bentuk ia memiliki kembali otoritasnya sebagai seorang anak. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Tidak hanya dimuliakan, tetapi juga dikembalikan kedudukannya, otoritasnya sebagai seorang anak di dalam keluarga itu, meskipun ia sebenarnya sudah tidak punya otoritas atas rumah itu, atas seisi yang ada di dalamnya. Tetapi dengan ia diberi cincin, maka sebagai satu simbol bahwa anak bungsu itu dikembalikan statusnya sebagai seorang anak di dalam keluarga. Kalau ia datang kepada bapaknya dan ia berkata bahwa aku cukup karena aku sudah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa, maka terimalah aku sebagai seorang hamba. Tetapi apa yang dilakukan oleh bapaknya? Justru ia kemudian memberikan sepatu pada kakinya. Bapak, Ibu dan Saudara, sebagai seorang hamba, maka ia tidak akan mengenakan alas kaki. Tetapi ia kembali diangkat, dia kembali dimerdekakan sebagai seorang hamba, seorang budak. Ia tidak punya kebebasan di dalam hidupnya. Tetapi ketika ia direngkuh oleh bapaknya kembali, maka kemerdekaan sebagai seorang anak ia berikan dan anugerahkan kepada anak yang dikasihi. Kasih yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada anak yang kurang ajar, anak yang mengingini segala sesuatu untuk kepuasan hidupnya. Tetapi ketika ia datang kepada Tuhan, dia kembali ingin bertobat dan memperbaiki hidupnya. Maka bapaknya merengkuh, memulihkan, memberikan dia penghormatan, memberikan dia anugerah otoritas
bahkan memberi kemerdekaan sebagai seorang anak di dalam keluarga. Itulah kasih Bapa yang kita kenal dan Tuhan janjikan di dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Dan ketika kita melihat si sulung yang dia marah dan tidak mau mengikuti pesta karena dia merasa bahwa adiknya sudah melakukan sesuatu yang tidak benar dan kemudian ia protes kepada bapaknya. Maka bapaknya pun melakukan tindakan yang sangat mulia. Ia mengatakan kepada anaknya di ayat ke-28, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Si sulung juga dibukakan mata jasmani dan mata rohaninya. Ia diingatkan kembali bahwa Bapa tetap mengasihi dia. Bahwa semua yang ada di rumah ini yang meskipun masih menjadi milik orang tuanya. Tetapi Bapa ingin mengatakan kepada anaknya agar ia tidak marah, dia tidak merasa iri kepada adiknya. Karena segala sesuatu yang menjadi milik bapaknya adalah juga menjadi milik daripada si sulung. Demikian juga di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Allah yang penuh kasih, Allah yang sangat mencintai kita. Ia rela memberikan segala sesuatu agar setiap kita yang dikasihi dan dicintainya tetap ada di dalam rengkuhan kasih Allah. Tetapi seringkali kita memilih jalan yang lain. Kita memilih memuaskan keinginan kita dan keegoisan kita, meninggalkan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini adalah saat di mana zaman kasih karunia, zaman anugerah yang Tuhan beri dan percayakan kepada setiap kita. Di mana setiap kali kita menyadari akan dosa, kesalahan, dan pelanggaran kita, apakah itu karakter yang dimiliki oleh si bungsu atau karakter yang dimiliki oleh si sulung yang ada dalam diri kita. Maka Tuhan membukakan tangannya, bahkan melepaskan pengampunan, dan lebih daripada itu Tuhan memulihkan kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Atau dalam kehidupan ini kita sedang bercermin tentang kasih Bapa di dalam kehidupan kita. Apakah selama ini peran kita sebagai Bapa di dalam kehidupan berkeluarga, kita hanya berkata, saya sebagai kepala keluarga, sebagai bapak, cukuplah kalau saya bekerja keras, bekerja giat dari pagi sampai sore bahkan sampai malam untuk memenuhi kebutuhan nafkah hidup keluarga. Urusan-urusan yang kecil, pengelolaan yang kecil, semua diserahkan kepada ibu atau kepada istri. Apakah anak-anak kita juga merasakan rengkuhan kasih dari Bapa, tidak hanya sekedar dompet yang keluar, tetapi kebersamaan, kesatuan, kasih yang melimpah yang kita curahkan kepada bagian keluarga kita. Sehingga merasakan kasih Kristus
yang memancar keluar lewat kehidupan para suami, para bapak-bapak di dalam kehidupan berkeluarga. Kalau selama ini kita mungkin jauh dari itu, tidak terbersit dan tidak terpikirkan di dalam hati kita. Mari kita mulai membenahi sesuatu yang kurang tepat. Kalau dalam kehidupan setiap kita berkeluarga ataupun bergereja, kita merasakan kurang rengkuhan kasih, kita kurang meneladani Kristus yang menjadi Bapa kita yang merengkuh dan mengasihi kita baik secara pribadi maupun bergereja. Dan kita tidak meneladani Kristus di dalam kehidupan kita. Maka inilah saatnya, inilah waktunya kita membenahi bersama-sama. Kita saling mengasihi, kita berani belajar mengampuni. Kita berani belajar untuk memulihkan hubungan yang rapuh, yang retak, bahkan mungkin yang rusak. Bukan lagi melihat kedirian pribadi kita atau pribadi orang lain. Tetapi mari kita belajar bercermin di dalam Kristus. Agar lewat kita bercermin di dalam Kristus, kalau ada di dalam kehidupan kita yang tidak benar, yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka mari kita bangkit, kita berdiri, kita beraksi, melakukan sesuatu, membenahi hidup kita bersama-sama, agar kasih Bapa itu terus ada di dalam kehidupan kita dan kita memancarkan keluar di dalam kehidupan berkeluarga dan bergereja. Biarlah kasih Kristus yang akan memampukan Bapak Ibu Saudara lewat firman Tuhan di pagi hari ini. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara untuk berdoa secara pribadi. Setelah kita mendengar sabda kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, kita mengoreksi diri kita. Kita bercermin melihat diri kita, lalu kita bercermin melihat Bapa, melihat Kristus yang menjadi panutan, tuntunan. Kita mohon agar kita dimampukan dan disanggupkan terus membenahi kehidupan agar berkenan kepada Tuhan Yesus dan nama Tuhan dipermuliakan. Inilah setiap kami di hadapan Tuhan dengan segala keberadaan hidup kami. Tuhan Yesus, kami mohon kepadamu, mampukan setiap kami yang mendengar akan sabdamu di pagi hari ini. Kami terus ingin membenahi hidup kami. Kalau kami sudah merasakan akan kasih Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kami, maka tidak berhenti kami menjadi penikmat untuk diri kami sendiri. Mampukan kami terus bercermin kepada Kristus, kami meneladani hidup Kristus di dalam kehidupan kami, ataupun hidup di dalam bergereja dan bermasyarakat. Kami mengakui segala keterbatasan kami. Kami mengakui akan keangkuhan, kesombongan, bahkan keegoisan kami. Kami tidak jauh lebih baik dari orang Farisi maupun pemungut cukai. Tapi kami rindu ya Tuhan, hati kami terus dimurnikan, hidup kami dilayakkan, agar lewat peziarahan hidup yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami, kami semakin serupa seperti Kristus. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih untuk sabdamu yang menguatkan sekaligus menegur setiap kami.
agar lewatnya setiap kami terus akan mendandani hidup rohani kami. Semakin hari semakin baik dan berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan sudah kita dengar bersama, sudah teruraikan, tersampaikan kepada kita. Bila firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, pada pagi hari ini sebelum kita menaikkan doa syafaat dan komitmen pemuritan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Utari, kita akan mempersiapkan persembahan kita kepada Tuhan. Saya akan mengambil dasaran dari firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-15. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, orang yang mengumpulkan sedikit tidak berkekurangan. Sebelum itu kita akan bangkit berdiri, kita akan menaikkan doa persembahan. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, sungguh kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama menaikkan syukur sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami, Tuhan memberkati tangan-tangan sudah terulur untuk memberikan persembahan ini. Bila persembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan dan boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami haturkan persembahan kami pada pagi hari ini. Amin. Silakan Bapak Ibu bangkit duduk. Mari Bapak Ibu kita akan angkat satu pujian dengan pujian doa mengubah segala sesuatu. Ada di luar teman Tuhan.
yang di masa pemulihan kami mohon tangan Tuhan terulur menjamah menyembuhkan anak-anak-Mu. Terus kami menopang dan mendukung untuk Pak Adi, Ibu Guntur, Ibu Sindu, Pak Hermi Chandra, dan mungkin ada saudara-saudari kami yang lain yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami juga terikat untuk Bu Sutresno ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan juga tolong anak-Mu ini sehingga juga boleh mengalami kelegaan di usia seniornya, boleh menikmati setiap berkat dan anugerah Tuhan di dalam kehidupannya. Kami juga ingin serahkan untuk anak David yang hari Senin akan operasi mata. Tuhan tolong, Tuhan jamah anakmu, bahkan kami percaya kuasa-Mu yang akan memberkati anakmu ini sehingga boleh menjadi berkat tidak hanya bagi anak David tetapi juga bagi keluarga dan juga bagi setiap orang yang mengenal anakmu. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, Tuhan yang bekerja dan mendahulunya. Di tengah-tengah kami menaikkan doa syafaat kami untuk saudara-saudara kami yang lemah tubuh. Kami juga ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang Tuhan izinkan mengalami pergumulan di dalam kehidupan berkeluarga, yang bergumul dengan pekerjaan, yang bergumul dengan masa depan. Kami juga percaya ya Tuhan Allah, Engkau Allah yang penuh kasih. Engkau akan menolong anak-anak-Mu, memberi jalan keluar, memberkati, sehingga anak-anak-Mu juga boleh mengalami sukacita di dalam Tuhan, karena Tuhan mereka-rekakan segala sesuatunya, mendatangkan kebaikan bagi setiap hamba-Mu ini. Kami menyerahkan pelayanan kami bersama-sama untuk kemajelisan yang akan menyelesaikan sampai bulan April 2023 nanti ke dalam tangan kasih-Mu. Ada beberapa program baik yang rutin maupun program-program besar yang ingin kami kerjakan bersama-sama. Kami menyerahkan untuk masa raya Natal, kami menyerahkan untuk persiapan yang terus dilakukan untuk calon penatua dan diaken yang sudah terpilih. Kami menyerahkan kemah keluarga yang menjadi kerinduan kami bersama-sama untuk kami boleh bersukacita di dalam Kristus. Keluarga besar Jemaat GKRI Bangsri, kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Demikian juga untuk urusan sertifikat tanah makam yang hampir selesai. Kami juga mengucap syukur tangan Tuhan bekerja secara luar biasa. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami menyerahkan tekad dan PAUD. Tuhan memberkati yayasan, ketua, dan kepala sekolah serta guru-guru, anak-anak yang Tuhan percayakan dan kerjasama dengan orang tua. Kami merindukan semakin hari semakin baik, semakin memuliakan nama Tuhan. Anak-anak diberkati secara luar biasa. Tuhan memberkati sidang jemaat-Mu yang mendukung baik dalam dana maupun di dalam doa, maupun tenaga yang diberikan untuk pertumbuhan dan perkembangan serta kemajuan PAUD dan PKSD. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih. Kami menyerahkan sinode kami dengan pembangunan yang masih terus berlangsung. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu. Meskipun pemilihan baik presiden, gubernur, wali kota atau bupati 2024, tapi suasana politik sudah kami rasakan di dalam kehidupan kami bermasyarakat. Tuhan beri kebijakan, Tuhan beri hikmat agar setiap kami tidak terpancing dan terpengaruh oleh situasi-situasi yang tidak membangun perjalanan iman dan kebersamaan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami menyerahkan pemerintahan yang terus mengatasi pandemi yang masih ada di negeri kami, menata ulang, memajukan perekonomian, keamanan, ketentraman, dan banyak hal yang harus dikerjakan. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Takut akan Tuhan,
Tuhan memberkati di dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan, pelayanan yang Tuhan anugerahkan. Kami percaya dalam perjalanan hidup yang Tuhan anugerahkan, terus Tuhan akan tambahkan pengalaman hidup saudari Fani berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, dan akan membuat anakku ini semakin rindu mengasihi Tuhan, belajar memberi yang terbaik bagi Tuhan lewat apa yang Dia punya dan Dia miliki. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami menyerahkan kehidupan setiap kami jemaatmu di pagi hari ini. Kami percaya berkat-Mu turun mengalir atas setiap kami. Damai sejahtera-Mu yang akan mengiringi setiap langkah kami, dan hikmat-Mu yang akan menuntun kami ketika dalam perjalanan hidup ke depan yang Tuhan anugerahkan. Ada pilihan-pilihan hidup yang harus kami ambil lewat Roh Kudus-Mu. Engkau akan menerangi mata bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan doa-doa syafaat kami pagi hari ini sepenuhnya ke dalam tangan Allah kami yang hidup. Biarlah kehendak Kristus yang terjadi atas hidup kami secara pribadi, hidup berkeluarga, bergereja, dan berbangsa serta bernegara. Di dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan doa kami pagi hari ini. Amin. Saya undang jemaat bagi berdiri. Bersama-sama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, mari kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kawan-Kawan dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anaknya Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan COVID-19, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan ham, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan mati, dan hidupnya kekal. Amin. Terima kasih untuk ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk setiap syafaat yang Kau beri kepada setiap kami. Dan jika sebentar kami akan meninggalkan tempat ibadah ini dan kembali dalam kehidupan kami sehari-hari, kami mohon setiap kami dimampukan untuk terus hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu, hidup dalam ketaatan akan firman Tuhan. Kami boleh merasakan kasih Bapa yang melimpah-limpah di dalam kehidupan setiap kami pribadi lepas pribadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan,